Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami bertiga ingin mempresentasikan hasil laporan proyek struktur data. Jadi saya sendiri Ilmudir Salani dengan NIM 230001845 dan di sebelah kanan saya Jasman NIM 230018046 dan saya Aditya Pratama dengan NIM 230001814. Dan dilanjutkan penjelasan pertama oleh Jasman. Di sini saya akan menjelaskan codingan dari codingan tugas project struktur data. Oke, langsung saja. Kode diawali dengan include IOStream yang digunakan itu untuk operasi input dan output. Kedua, include fstream untuk membaca dan menulis file. Ketiga, include string untuk tipe data string. Dan keempat, include as a stream untuk manipulasi string. Lalu using namespace tadi. Nah, terus kita mendeklarasikan struct KTP yang di dalamnya itu terdapat nick, nama, sama alamat. Lalu struct item yang di dalamnya itu kode item dan tanggal masuk. Terus mendeklarasikan struct node untuk di dalamnya itu item data dan node next dan node dalam kurung item kedua data item dan next ptr. Lalu mendeklarasikan class tag yang bersifat privat. Lalu mendeklarasikan node top. Lalu di dalamnya itu terdapat fungsi insert sorted dengan parameter node new node. Kelas tag ini untuk menyimpan dan mengelola data barang. Ya, void insert sorted ini yang berfungsi untuk menyisipkan elemen baru secara berurut berdasarkan tanggal masuk. Jika top sama dengan 0 ptr atau new node data tanggal masuk menunjuk top data menunjuk data dot tanggal masuk. Jika stak kosong atau tanggal barang lebih baru, masukkan di atas. New node menunjuk next sama dengan top. Lalu top diganti ke new node dengan lalu return. Lalu node current sama dengan top. Ini tuh yang berfungsi untuk mencari posisi yang sesuai untuk menyisipkan elemen baru. While, lalu menggunakan berulangan while current next tidak sama dengan 0 ptr atau current next data dot tanggal masuk new node data tanggal masuk. Current sama dengan current next. New node next sama dengan current next sama dengan new node. Lalu public stack top 0 ptr konstruktor untuk inisialisasi stak kosong. Lalu stack yang ini tuh untuk destruktor untuk membersihkan memori saat stak dihapus dengan menggunakan while empty terus pop. Lalu mendeklarasikan void post dan itu yang berfungsi untuk menambahkan barang ke stack node new node sama dengan new node item buat node baru terus insert sorted new node disipkan secara berurut. Lalu item pop fungsi untuk menghapus barang dari stack. If empty throw runtime error stak kosong. Lempar error jika stak kosong. Lalu node temp top simpan pointer ke elemen teratas. Terus item sama dengan temp
simpan data ke elemen teratas. Lalu top sama dengan top, top sama dengan top, next, pindahkan top ke elemen berikutnya. Lalu delete tem, return item, kembalikan data elemen terhapus. Lalu mendeklarasikan fungsi uh, fungsi integer empty ini tuh untuk mengecek apakah stack kosong dengan nilai kembalian return top sama dengan 0 ptr. Lalu mendeklarasikan fungsi print untuk mencetak isi stack. Lalu not current sama dengan top mulai dari elemen teratas. Lalu menggunakan while, perulangan while, current tidak sama dengan 0 ptr. Lalu tampilkan informasi setiap elemen dalam stack. Jadi cout kode item, current data dot kode item, lalu tanggal masuk, current data tanggal masuk, lalu endline, current sama dengan next. Lalu mendeklarasikan struct pembeli. Ini tuh untuk menyimpan informasi pembeli. Lalu struct pembeli node. Struct ini untuk antrian pembeli yang dalamnya itu data pembeli, pointer ke node berikutnya, dan konstruktor. Konstruktor pembeli node, pembeli, ini dua data pembeli, next 0 ptr. Lalu deklarasikan kelas queue untuk mengelola kelas untuk mengelola antrian pembeli yang bersifat privat, awalnya privat, terus dalamnya itu pembeli pointer pointer ke elemen pertama dalam antrian, terus pointer ke elemen terakhir dalam antrian. Lalu mendeklarasikan fungsi untuk menyisipkan pembeli baru secara berurut berdasarkan waktu kedatangan. Jika front sama dengan 0 ptr atau new node data waktu kedatangan, front data kedatangan, waktu kedatangan, new node next sama dengan front. Lalu front diganti sama dengan new node, diganti new node. Jadi jika antrian kosong atau waktu pembeli lebih awal, maka masukkan ke depan. Lalu if rear sama dengan 0 ptr, rear sama dengan front. Lalu return kembalian. Lalu ini pembeli node, pointer pembeli node current sama dengan front, yang pada codingan bagian ini itu berfungsi untuk mencari posisi sesuai untuk menyisipkan pembeli baru. Lalu public pembeli Q front 0 ptr, rear 0 ptr, ini merupakan konstruktor. Lalu mendeklarasikan destruktor untuk membersihkan memori saat Q dihapus pada codingan pada bagian ini. Lalu mendeklarasikan fungsi NQ yang berfungsi untuk menambahkan pembeli ke antrian dengan pembeli node pointer new node sama dengan new node pembeli buat node baru. Lalu insert sorted new node, jadi sisipkan secara terurut. Terus pembeli DQ, fungsi ini untuk menghapus pembeli dari antrian. Jika empty, maka to runtime antrian kosong. Pembelian node temp sama dengan front itu untuk menyimpan pointer ke elemen pertama. Pembeli sama dengan temp data, simpan data ke elemen pertama. Terus front sama dengan front, next, pindahkan front ke elemen berikutnya. Jika front sama dengan 0 ptr,
Jika antrian menjadi kosong, maka rear juga dihapus. Lalu delete temp, hapus elemen lama, terus return kembali, kembalikan data elemen terhapus. Lalu mendeklarasikan fungsi empty untuk mengecek apakah antrian kosong. Lalu void print, fungsi ini mencetak isi antrian dengan pembeli not current sama dengan front, mulai dari elemen pertama. While current tidak sama dengan LPTR, maka cetak tampilkan informasi cetak pembeli dalam antrian. Yang di dalamnya itu siap nama, waktu kedatangan. Lalu void tampilkan KTP. Pada selanjutnya dengan void tampilkan KTP ini akan dijelaskan rekan saya, yaitu dia. Jadi, saya Ilmi Diarsalani ingin melanjutkan penjelasan dari Saudara James. Jadi di sini ada void tampilan KTP. Di sini nih untuk menampilkan data KTP pada layar. Jadi isinya ada nik KTP, nama, alamat. Dan di sini ada void simpan KTP. Fungsinya untuk menyimpan data KTP ke dalam file. Di sini ada void KTP, offstream file, data KTP.txt, if file is open, file ktp.nik dan ktp.nama, KTP alamat, file close. Di sini juga ada void baca KTP, fungsinya untuk membaca dan menampilkan data KTP dari file. Ada if string file, data KTP, txt, string line, data KTP terdaftar, well, get link, file link, string, line KTP, ss KTP nick, ss.background, dan juga di sini ada getline nama KTP, getline alamat KTP. Dan ini tampilkan KTP. File close. Di sini juga ada void input KTP. Fungsinya untuk input data KTP dari pengguna. Ini juga ganti jumlah. Kawan masukkan jumlah data KTP untuk yang ingin diinput maksimal 3. Di sini juga ada if jumlah data 3, jumlah data 3. Kalau jumlah data yang dibatasi menjadi 3. Di sini juga ada for int i sama dengan 1 i jumlah data. Jadi di sini fungsinya untuk mengulangi setiap data yang diinput. Dan di sini ada KTP, data KTP, masukkan nik KTP, sin KTP nik, sim.inground, masukkan nama, getline sin ktp.nama, masukkan alamat, getline sin ktp.alamat, simpan KTP. Ini untuk menyimpan KTP. Data KTP berhasil disimpan. Di sini tampilkan KTP untuk menampilkan KTP. Di sini juga ada insigin. Jadi insigin fungsinya untuk melakukan autentikasi pengguna berdasarkan dari data KTP-nya. Saya juga ada string nama, masukkan nik KTP, nik, sin.inground, masukkan namanya, getline sin nama, if stream file, data ktp.txt, juga ada string line. Di sini ada while, getline. Sini untuk baca setiap barisan dalam file. Dan ada string int stronic dan string store name ss store nick dan ss.inground1. Ya, getline, store nama, if nick. Jadi if nick ini untuk fungsinya untuk cetak apakah data cocok atau tidaknya, menyamakan data yang sebelum-sebelumnya.
Jadi ada code sign berhasil, berarti selamat datang file close. Sehingga ada file close, tutup file, ada count sigin gagal. Jadi kalau sigin gagal data berarti tidak ditemukan. Juga di sini ada teman saya untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Ada teman saya yaitu Adit. Saya Aditya Pratama melanjutkan dari yang dilanjutkan oleh dia. Di sini ada void entry item barang, stack, and gudang. Di sini ada fungsinya untuk memasukkan data barang ke dalam gudang. Lalu item, cout, masukkan kode item, scene-nya, item kode barang, kode item, cout, masukkan tanggal, masuk. Terus scene, sini item tanggal masuk. Terus gudang dot push item, cout item berhasil ditambahkan. Lalu ada void catat pembeli, queue, and antrian pembeli. Di sini fungsi untuk mencatat data pembeli ke dalam antrian. Lalu di sini pembeli, cout, masukkan nick KTP pembeli, scene-nya membeli data KTP, nick. Scene ignore, cout masukkan nama pembeli, getline, scene, membeli, data KTP, nama. Cout masukkan waktu kedatangan, scene pembeli, waktu kedatangan. Antrian pembeli, NQ, cout pembeli berhasil dicatat dalam antrian. Lalu di sini ada void jual item barang, stack and gudang, pembeli queue, and antrian pembeli. Fungsinya untuk menjual item dari gudang kepada pembeli dalam antrian. If gudang empty, untuk cek apakah gudang kosong. Lalu di sini cout gudang kosong, lalu return. Terus di sini ada if antrian pembeli empty, untuk cek apakah antrian pembeli kosong. Terus cout tidak ada pembeli dalam antrian, lalu return. Item gudang, untuk ambil item paling atas dari stack gudang. Pembeli sama dengan antrian pembeli, DQ. Lalu di sini ada cout item dot kode item, tanggal masuk, item dot tanggal masuk, terjual kepada pembeli dot data KTP dot nama, waktu kedatangan pembeli dot waktu kedatangan. Terus sini ada void cek daftar barang, stack and gudang. Void untuk fungsi untuk mencetak daftar semua barang yang ada di gudang. Lalu cout daftar barang di gudang, if gudang empty, cout gudang barang. Di sini if untuk cek apakah gudang kosong. Lalu return, terus gudang print. Di sini terus ada void menu utama. Untuk fungsi utama menampilkan menu dan mengelola pemrograman. Terus di sini ada stack gudang, pembeli queue, antrian pembeli. Terus sini ada while. While di sini untuk menu awal untuk input data KTP dan autentifikasi pengguna. Lalu INT pilihan, scene ignore. Di sini ada if pilihan 1, input KTP. Di sini untuk panggilan fungsi input KTP. Else if pilihan 2, baca KTP. Sini panggilan fungsi baca KTP. Lalu di sini else if pilihan 3, jika sync berhasil keluar dari loop. Lalu di sini INT pilihan untuk menu utama setelah sync in. Terus do cout menu utama, cout entry item barang, 2 catat pembeli, 3 jual item, 4 cetak barang, 5 keluar. Terus di sini ada switch pilihan, case 1 entry barang gudang. Di sini untuk tambah item ke gudang. Terus di case 2-nya ada catat pembeli, antrian pembeli. Di sini untuk tambahkan pembeli ke antrian. Terus case 3-nya jual item barang gudang, antrian pembeli. Sini untuk proses penjualan item. Terus di case 4-nya ada cek daftar barang gudang. Cetak daftar barang di gudang. Lalu pilihan kelima, case 5, untuk keluar dari program. Terus default pilihan tidak valid. Lalu while pilihan 5, ulangi hingga pengguna memilih keluar. Lalu di sini in mind, menu utama,
return. Di sini inman fungsi utama program, terus menu utama panggil menu utama, terus return identifikasi program selesai dengan sukses. Lalu dilanjutkan untuk menjalankan program oleh Jasman. Oke, di sini saya akan menjalankan programnya. Maaf lagi ini, lagi loading. Jadi ini itu dulu. Oke, di sini langsung saja kita masukkan pilihan satu. Oke, pada menu awal ini kita dapat tiga pilihan yaitu satu input data KTP, dua lihat data KTP, tiga sign in. Lalu kita masukkan input data KTP, nanti masukkan jumlah maksimal tiga. Oke, masukkan di KTP. Contoh saya memasukkan, misalkan kita memasukkan NIM saya 406, masukkan di KTP, terus nama teman, alamat, katakanlah Bantul. Oke, setelah menambahkan data KTP, program langsung mencetak kartu tanda penduduk. Lalu masukkan nik KTP lagi 045, contoh masukkan NIM eh, rekan saya, KTP, lalu masukkan alamat katakanlah Jogja, lalu masukkan di KTP lagi pakai masukkan NIM rekan saya, lalu masukkan nama, Adit, masukkan alamat katakanlah Sleman. Oke, lalu kita coba mencetak, lihat data KTP. Oke, langsung data KTP terdaftar. Udah terdapat tiga KTP. Lalu kita mencoba sign in. Di sini saya mencoba untuk memasukkan nik KTP yang random atau asalan. Katakanlah 123. Lalu nama katakanlah. Nah, sign in gagal, data tidak ditemukan. Nah, langsung coba kita masukkan lagi, jadi 3 sign in lagi. Nik KTP, katakanlah 046, pakai data KTP saya tadi. Masukkan nama. Oke, sign in berhasil. Selamat datang, Jasman. Terus kita entry barang, entry barang. Jadi kita masukkan, katakanlah kode itemnya itu kita masukkan 1122, 1122 kode itu. Terus masukkan tanggal. Ini kita masukkan tanggal ibu dimulai dari tahun 2022 dan sebulan. Terus kita masukkan di sini, katakanlah kita masukkan tanggal 9. Oke, item berhasil ditambahkan ke gudang. Lalu kita entry barang lagi, masukkan kode item. Karena di sini kita masukkan 455. Lalu masukkan tahun 2025, masukkan tanggal 2025 katakan di sini kita masukkan 14, tanggal 14. Item berhasil ditambahkan, lalu kita masukkan lagi. Ini kita akan menambahkan tiga barang, lalu masukkan kode item. Katakan di sini kita masukkan 1234. Kode item 1234. Lalu masukkan tanggal tanggal masuk 25. Terus di sini kita katakanlah masukkan tanggalnya itu 11. Jadi di sini ntar si pas di item alurnya itu si tanggal 14 ini, item dengan tanggal 14 ini menjadi kode barang terakhir dimasukkan karena sesuai tanggal 11. Oke. Item berhasil ditambahkan ke gudang.
Lalu dua catat pembeli. Nah, di sini di pas di catat pembeli ini kita bisa memasukkan data KTP yang telah kita masukkan sebelumnya dan kita bisa memasukkan data KTP yang baru selain data KTP yang kita masukkan tadi. Katakanlah kita masukkan data KTP di sini eh 987. Masukkan data ini KTP pembeli 987. Terus di sini nama pembeli. Katakanlah di sini Asep. Masukkan waktu kedatangan. Kita pilih jam 10.00. Oke, pembeli berhasil dicatat dalam antrian. Terus kita masukin lagi. Kita akan memasukkan tiga. Aduh, maaf, di sini saya salah memasukkan item barang, tapi nggak apa-apa ya. Satu, dua, dua, oh, satu, tiga, empat. Kita masukkan di empat. Berikut 25. Katakanlah di sini kita masukkan hmm, satu, ini, kosong, tujuh, tujuh. Itu sudah makan langsung. Jadi harus ini bisa kembali karena kita masukkan 667 ini KTP pembeli 667. Masukkan nama pembeli, katakanlah kita masukkan nama pembelinya Rizky. Terus kita masukkan si Rizky ini kita akan waktu kedatangan itu dia menjadi waktu kedatangan itu ini orang paling awal datang. Jadi kita masukkannya itu katakanlah jam 8 terus di sini kita tambahin eh, 00 dan waktu kedatangan jam 8.00. Oke, pembelian antrian berhasil dicatat dalam antrian. Terus kita masukkan lagi pembeli, masukkan nik KTP pembeli. Terus kita masukkan katakanlah 456. Ini KTP pembeli 456. Nah, pembeli katakanlah di sini kita masukkan Amel. Amel masukkan tanggal waktu kedatangan kita masukin katakanlah 8 terus 8.30 karena kita masukkan waktu 30. Oke, pembeli berhasil dicatat dalam antrian. Nah, langsung kita jual item barang, kita milih 3 item barang. Nah, di sini langsung item item dengan kode 4455, tanggal masuknya itu 14, terjual kepada Rizky waktu kedatangan itu jam 8. Jadi meskipun si tanggal masuknya ini kita masukkan pada pas kita memasukkannya itu pada ini di tengah-tengah atau eh, memasukkan pada di barang kedua, namun dia itu tetap menjadi item yang terakhir masuk eh, terakhir masuk karena di sini sesuai tanggalnya si di item 4455 ini tanggal 14 ini merupakan tanggal paling terakhir dimasukkan. Langsung terjual kepada Rizky waktu kedatangan jam 8 karena dia paling awal dari segi jamnya. Jadi ini sudah eh, melakukan konsep LIFO, last first out first, ya last in out first. Lalu kita masukkan, lalu kita menjual lagi, jual item barang. Item 1, 2, 3, 4, tanggal masuknya itu tanggal 11, terus terjual kepada Amel 8.30. Nah, terus kita jual item barang lagi. Nah, item 1122 tanggal masuknya itu tanggal 9 karena dia tanggal masuknya itu tanggal 9 yang paling awal. Terjual kepada Asep waktu kedatangan itu tanggal 10. Yang dia itu Asep ini merupakan orang yang paling paling terakhir datang. Lalu kita mencetak katakan kita
cetak barang, 4 cetak barang. Nah, daftar item di gudang, kode item 133 tanggal masuk. Daftar daftar barang di gudang itu sisa kode item 1334 karena barang-barang sebelumnya itu telah dijual pada pembeli. Dan di sini kita coba masukkan data lagi, masukkan barang, kode item katakanlah 09, itu 99, tanggal masuk itu 2025, 04, 001, 04. Oke, item berhasil ditambahkan, lalu kita menambahkan lagi satu kode item, karena kita masukkan 120, kode item 120. Terus tanggal tanggal masuknya itu 1. Terus di sini kita masukkan tanggal 10, tanggal masuk. Oke, item berhasil ditambahkan, lalu kita cetak daftar barang lagi. Nah, pada daftar barang ini daftar barang di gudang, jadi kode item kode item dengan barang dengan kode item 120 yang tanggal masuknya itu tanggal 10. Jadi dia itu langsung kayak switch gitu, langsung kayak sorted. Jadi sortednya itu langsung sesuai tanggalnya. Jadi tanggal yang paling terakhir, maka dia akan di ditaruh paling atas. Di sini karena kita tadi ya seperti kami jelaskan tadi pada fungsi sorted. Nah, di situ uh, fu- fungsi itu berguna pada menu ini. Lalu kita ambil keluar dari program. Oke, saya kira itu saja. Jika ada salah atau kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.